Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu isu dalam psikologi keluarga, yakni bertahan dalam long distance marriage atau pernikahan jarak jauh. Saya Rizi Pradipta Ali dengan NIM 210701502026. Berikut pemaparannya. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan. Sejauh ini belum ada data statistik mengenai pernikahan jarak jauh di Indonesia. Namun di Amerika Serikat dari tahun 2005 hingga tahun 2011 terdapat peningkatan dari jumlah keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh. Tahun 2005 terdapat 3,5 juta penduduk yang menjalani pernikahan jarak jauh, sedangkan 2011 terdapat 7,2 juta orang penduduk. Pada hakikatnya sendiri, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat sendirian dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bersosialisasi. Dalam hal ini, membentuk perkawinan merupakan salah satu wujud manusia sebagai bentuk makhluk sosial yang bertujuan menciptakan kehidupan antara suami dan istri serta orang tua agar tercapai kehidupan yang aman dan tentram, pergaulan yang saling mencintai dan saling menyantuni. Keluarga sendiri identik dengan suatu keadaan di mana mereka tinggal atau menetap dalam satu rumah. Namun saat ini banyak terdapat keluarga yang tidak dapat tinggal atau menetap dalam satu rumah karena fenomena pernikahan jarak jauh, yang mana salah satu anggota keluarga tidak berada dalam satu atap. Sebagian besar keluarga yang menjalani long distance marriage atau pernikahan jarak jauh dikarenakan tuntutan pekerjaan yang semakin berat dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan mengharuskan orang-orang mencari pekerjaan di luar daerah. Namun fenomena ini sebagian besar berdampak negatif pada hubungan pernikahan. Menurut Mulyadi dalam Yustina 2019, 70% perceraian di Indonesia dipicu oleh adanya pernikahan jarak jauh. Nah, melihat hal-hal tersebut, di sini peneliti atau kami ingin meneliti secara mendalam terkait bagaimana pernikahan jarak jauh yang memilih untuk bertahan atau pernikahannya tetap bertahan. Berikut background atau deskripsi dari kasus long distance marriage kali ini. Subjek merupakan seorang wanita berinisial N yang saat ini berusia 43 tahun. Subjek telah menjalani pernikahan selama 23 tahun. Dalam pernikahannya tentu terdapat permasalahan yang seringkali ditemui. Salah satu permasalahan dalam keluarga subjek atau pernikahan subjek adalah pernikahan jarak jauh yang terjadi selama kurang lebih 10 tahun. Pernikahan jarak jauh yang subjek alami dikarenakan suami memiliki pekerjaan dengan jarak yang jauh dan kurangnya transportasi pada waktu itu, terlebih lagi transportasi darat. Namun berkat adanya komunikasi yang terus terjalin dan rasa percaya yang diberikan untuk kedua pasangan, subjek N tetap memilih untuk mempertahankan pernikahannya hingga sekarang. Adapun metodologi atau metode yang digunakan dalam mini riset kali ini yakni menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sample, yaitu salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk menentukan informan sesuai dengan karakteristik yang diinginkan, di mana karakteristik tersebut merupakan seorang wanita yang telah menjalani long distance marriage minimal 5 tahun yang mempertahankan pernikahannya. Menurut Kaufman tahun 2000, faktor yang menyebabkan suatu pasangan menjalani hubungan jarak jauh adalah karena adanya faktor pendidikan dan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan yang dialami subjek N yang memilih pernikahan jarak jauh dengan pasangan karena pasangan subjek menjalani usaha keluarga di luar daerah untuk membiayai kebutuhan keluarga. Di samping itu, alasan subjek untuk tidak mengikuti pasangan di luar daerah karena anak-anak subjek. Menurut subjek, sekolah yang terdapat di tempat suami mencari nafkah kurang baik sehingga subjek memilih untuk menetap di kota asal sedangkan suami tetap menjalankan usaha di luar daerah. Hal ini seperti yang disebutkan subjek
pada baris 85 sampai 87, karena untuk mencari nafkah, karena tidak ada jalan lainnya untuk mencari pekerjaan, jadi tidak ada pilihan lain. Pada baris 215 sampai 218, subjek juga menyebutkan bahwa bahas masalah anak-anak, masalah usaha yang kita jalani, karena semua akan kesini, karena semua dari sini juga yang paling sering usaha. Selain itu, subjek sempat menyebutkan mengenai masalah pendidikan anak-anak pada baris 263 hingga 267. Pendidikan anak, karena kalau saya stay di sana berarti anak-anak harus sekolah di sana, sedangkan di sana sekolahnya belum terlalu bagus. Asal bagus saja tapi ilmu belum terlalu bagus lah untuk pendidikan anak di sana. Itulah penyebab dari pernikahan jarak jauh yang dialami subjek N. Selanjutnya adalah dampak yang dirasakan oleh subjek N terhadap pernikahan jarak jauh yang ia dan pasangan alami. Terdapat dua sifat dari dampak LDM yang dirasakan subjek, yakni positif dan negatif, di mana positif adalah penerimaan diri dan kemandirian. Yang kedua, negatif, yakni kesepian. Sebuah studi oleh Rahman 2017 menyatakan bahwa sebagian besar dampak dari pernikahan jarak jauh itu bersifat negatif. Salah satunya adalah perasaan kesepian. Nah, rasa sepi ini juga dirasakan oleh subjek, terutama saat waktu-waktu awal menjalani pernikahan jarak jauh, khususnya karena subjek tidak memiliki tempat untuk bercerita atau berkeluh kesah. Namun, seiring waktu, subjek mulai terbiasa dengan keadaan tersebut. Selain dampak negatif tadi, subjek juga merasakan dampak positif dari pernikahan jarak jauh yang ia jalani, yakni subjek merasa lebih mandiri dan memiliki penerimaan yang baik. Seligman menyatakan bahwa penerimaan menandakan bahwa seseorang telah berada pada tahap pasrah dan berusaha menerima keadaan dengan tenang. Jadi pada tahap ini subjek mampu mengembangkan kemandiriannya dengan merawat anak-anak seorang diri dan menerima keadaan dengan tenang. Selanjutnya adalah strategi pernikahan jarak jauh yang dijalankan subjek N dan pasangan dalam mempertahankan pernikahannya. Sebagai strategi dalam menjalankan pernikahan jarak jauh, subjek mempercayai dan memahami pasangannya. Kepercayaan dapat terjaga karena subjek dan pasangan menjalin komunikasi yang baik meski alat komunikasi yang tersedia masih sangat terbatas. Subjek menyampaikan bahwa alat komunikasi yang digunakan berkembang seiring zaman. Awal-awal menjalani pernikahan jarak jauh, subjek dan pasangan hanya menggunakan surat yang dikirim melalui pesawat yang jadwalnya 2 hingga 3 kali seminggu. Pada beberapa tahun terakhir atau beberapa tahun belakangan, subjek dan pasangan mulai menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi sehingga dapat berkomunikasi lebih sering. Dari surat-surat hingga telepon-telepon yang dilakukan oleh subjek dan pasangan, subjek menyampaikan bahwa dia dan pasangan saling menguatkan dan mendukung lewat kata-kata mutiara yang ditulis atau disampaikan. Menurut Ratih Anjayani, seorang psikolog personal growth, kepercayaan merupakan aspek yang rapuh dalam pernikahan jarak jauh. Dalam hal ini, subjek dan pasangan mampu mempertahankan kepercayaan saat menjalani pernikahan jarak jauh, sehingga pernikahan keduanya tetap bertahan meski tidak lagi menjalani pernikahan jarak jauh. Selain itu, selain karena kepercayaan tadi, subjek dan pasangan juga membagi tugas dan peran yang jelas dalam mencari nafkah dan pengasuhan. Keluarga dengan kondisi pernikahan jarak jauh perlu membuat keputusan berdasarkan cost and reward. Cost and reward berdasarkan prioritas keluarga. Subjek dan pasangan membagi peran dengan jelas, suami memiliki tugas utama sebagai pencari nafkah dan istri dalam hal pengasuhan. Namun istri yang berada di kota yang lebih besar
tetap membantu pekerjaan suaminya yang merupakan usaha keluarga dengan cara mengirim barang-barang yang diperlukan untuk dijual kembali. Dan suami juga akan kembali ke kota asal dan membantu pengasuhan, khususnya ketika anak-anak sedang sakit atau kondisi lainnya ketika istri membutuhkan suaminya. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Subjek dan pasangan menjalani pernikahan jarak jauh karena persoalan ekonomi dan pendidikan anak. Melalui pernikahan jarak jauh, subjek merasa kesepian dan tidak memiliki tempat untuk bercerita. Namun, subjek juga menjadi lebih mandiri. Pernikahan jarak jauh selama 10 tahun yang subjek jalani dapat bertahan karena adanya beberapa hal, yakni kepercayaan yang terbangun melalui komunikasi yang baik antara subjek dan pasangan, serta pembagian peran yang jelas antara keduanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.